Selamat pagi, Semuanya, Pak. semoga semua sehat ya. Amin. Hmm. Oke, gini, gini. Pagi, Pak. Dibuka aja kaca anunya, kameranya sehingga aku bisa lihat wajah kalian. Kalian siapa wajahku itu? Mana itunya? Yang ganteng-ganteng ini. Oke. Oke, gini. Kalau Bu Eni kan dosen itu. Kemudian Rifa Sakia. Iya Pak, Rifa sebentar ada lagi di ganti ke laptop dulu ya, Pak. ya. Oke ya, jadi gini, berapapun juga mahasiswanya yang tak lihat sini baru ada ada Siva, Riva, Indra, ada 3. Dan kita pada kemarin sore, kita akan mulai aja hari ini untuk penjelasan dalam pembentukan tim. Riva sudah itu ada pertama yang bisa kita siapkan. Nanti siapa yang datang belakangan ya dia kita ini itu sebetulnya adalah sharing. Saya tidak mengajari kalian harus begini harus begitu, tapi apa yang kita pernah lakukan, kita sharing saja pengalaman terbuka, banyak hal yang bisa kita berbagi di dalam ini. Dari data yang aku punya, yang ini yang dari survei yang ini ya, yang bisnisnya paling kencang itu Indra sama ini ya, sama si Pen ya. Kalian udah berbisnis. Pertanyaan saya, kenapa kau mesti kelas wirausaha lagi gitu? Aku tanya si Pen nih. Pen. Isi waktu aja, Pak. Oh, isi waktu aja ya. Tidak apa-apa. Sama tambah pengalaman lah. Pengalaman ya. Sama ini yang jelas tambah network supaya bisnisnya bisa berkembang lagi gitu loh. Bisnis kan kuncinya di network kan. Itu gitu. Makanya aku lihat ya, kan udah bisnis juga besar, ngapain kau ikut? Kamu udah sebenarnya udah jadi wirausahawan gitu. Ya oke. Indra, kenapa kau milih bisnis lagi? Karena bisnismu dari datamu udah cukup besar. Mana Indra? Suaranya nggak kedengar, Indra? Suaranya nggak muncul. Indra, suaranya kedengaran? Maaf Pak, barusan baru ganti jaringan, keputus. Oh iya ya, oke. Sekarang aku tanya aja, kenapa kau ikut ke program ini gitu? Padahal kau udah punya bisnis besar. Sebenarnya karena saya juga penyuluh di apa namanya di pemberdayaan UMKM Pak. Jadi saya juga pengen dapat ilmu-ilmu baru yang bisa saya gunakan, juga bisa saya sharing ke teman-teman sih nantinya. Oke. Kemudian kalau Riva Sakia, kenapa kamu ingin gini? Aku datamu memang kok di sini masih nol, relatif kecil lah. Iya, Pak. Dibandingkan ini konglomerat itu, Indra sama Sinpen itu konglomerat itu. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya. Bisa aja Pak Gatot. Kebetulan memang aku ini belum punya usaha. Kenapa ikut ya? Sebenarnya pengen punya usaha, cuma mau mulainya gimana? Kalau misalkan kayak mulai sendiri tuh kadang suka bingung gitu Pak. Jadi butuh mentor lah, butuh arahan gitu sih Pak. Oke. Kamu belajar sama si Indra sama si Pen itu kencang sudah. Nah, kita kira-kira gitulah. Kamu 2 orang ini sudah jadi konglomerat itu. Oke. Nah, makanya kita di sini berbagi. Jadi gini, seperti yang kemarin saya ceritakan,
semua yang di dalam kelompok ini istilah kita di dalam tim kita itu kita berbagi pengalaman, berbagi strategi, karena apa yang kita baca di buku itu biasanya 2-3 tahun ketinggalan gitunya. Atau sekian tahun ketinggalan. Karena memang betul di buku itu gitu. Tapi makanya apa yang saya kembangkan di dalam kewirausahaan di tempat yang kita sharing itu ya kita berbagi apa yang perlu kita kembangkan, dan pola kami itu selalu dengan grup. Jadi kalau contoh sekarang kalian bertiga masuk duluan. Jadi aku ya usul aja kita bikin grup yang anggotanya si Pen, kemudian Riva Sakia sama Indra, udah itu satu grup A gitu kan. Itu yang setuju nggak kalian dengan itu? Itu karena peserta yang terdaftar di aku ada 24, aku ingin cobanya adalah 8 grup gitu. Karena nanti ada 5 mata kuliah, bukan mata kuliah, apa-apa yang nanti di-sharing sama kawan-kawan itu terus tetap dikerjakan. Nah, mata pelajaranku itu kuncinya cuma salah satunya dari 4 itu diproses, dikerjakan, dipasarkan dengan network kalian, hal yang baru kembangkan, terus deltanya dikumpulin gitu. Kumpulin oleh grup itu sebagai laporan tiap 2 minggu, oh mungkin tiap minggu Pak, minggu ini tiap hari Sabtu, kenapa saya ngambil di hari Sabtu adalah untuk melihat ini omset minggu lalu seberapa jauh gitu, apa jualannya, dan itu kalian bisa masukkan di dalam blog. Kenapa dibikin dalam blog? Karena untuk mempelajari apa yang terjadi minggu lalu, siapa kliennya dan sebagainya. Walaupun sekarang ini banyak aplikasi yang bisa kalian manfaatin, tapi di sini adalah teamwork yang ingin saya share dengan Anda. Saya ajak Anda teamwork gitu. Teamwork dalam arti kata ya tadi si Pen punya usaha A, Indra punya usaha B, kemudian yang siapa itu Riva belum punya misalkan. Udah apa yang terus kalian kembangkan yang bisa bantu Riva supaya Riva berkembang gitu kan. Nah, terus kemudian kalian sepakat bertiga ini. Nama gengnya apa? Nama timnya itu apa? Kamu harus punya nama tim. Terus kemudian saya minta misalkan nanti setiap hari Senin melaporkan, Pak, ini kan masih permula gitu kan. Kita udah sepakat nama timnya adalah A. Kemudian kita akan bertiga itu silakan rundingan. Untuk program bertiga itu apa bisnis yang kalian mau kembangkan? Apakah bisnisnya si Pen, apakah bisnisnya Indra, ataukah idenya ini Riva? Itu yang harus kalian tulis gitu kan. Karena ini kan latihan melihat hal yang baru, mengeksplorasi hal yang baru yang mungkin kalian nggak tahu, atau mungkin karena udah lama di situ terus lihat pandangan orang lain, kenapa nggak ditambah ini, tambah itu. Nah, itulah salah satu yang kita inginkan. Jadi saya pertemuan ini sebetulnya intinya pengen ke situ. Karena Anda bertiga sudah masuk, ya sudah, kita mulai dengan tim. Terserah nama timnya apa, silakan runding ya. Maaf Pak Gatot. Ya. Gimana Bu? Berarti kalau saya perannya itu nggak boleh jadi tim ya Pak? Ibu dosen Bu. Ibu kan dosen. Kalau soal jualan sih Pak, dari kecil udah jualan sampai terakhir saya di Bandung lama Pak. Jadi kalau di kampus itu saya DPK ya Pak, PNS DPK. Jadi di Unisba itu saya tukang dandanin orang gitu loh Pak. Jadi dandanin itu artinya jual baju. Tapi tidak hanya jual baju, tapi saya punya penjahit, saya punya itu buat sepatu. Terus ibu-ibu dosen itu kalau dia punya bahan, saya yang tukang dandanin digituin, saya panggilin penjahitnya, kemudian saya ukur, dibawa ke kampus, fakultas itu diukur gitu. Jadi sampai ke situ tuh saya lakukan ini tuh dari kecil Pak. Dari kecil itu ya kayak gitu, tapi masih sambilan gitu loh Pak. Sampai terakhir itu saya sampai sempat jualan berlian Pak. Iya. Jadi kalau di kampus Unpad, kampus Maranatha, kampus Unisba udah tahu Bu ini yang mana itu, Bu ini berlian. Bu ini jualan berlian itu. Ya, makanya Anda kan jadi dosen wirausaha kan.
Iya, dan saya di luar Iya. itu aktif Pak. Jadi di luar kampus UAI, di luar UAI sendiri saya aktif. Gitu, ikut grup-grup yang memang untuk mengembangkan wirausaha gitu. Jadi Iya. tidak terbatas. Saya di UAI ngajar kewirausahaan, tapi di luar kampus saya aktif. Tapi itu semua saya lakoni kalau untuk jualan itu hobi, nyeneng ke uang gitu. Tapi saya juga Iya seneng memang. gitu. Nah itu saya Nggak punya apa-apa link itu, gitu. Bang. Nggak apa-apa, Jadi Bu. saya alumni UGM ya Pak saya, S1 S2-nya UGM. Jadi ya tukang jualan lah, apa aja ditenteng gitu loh. Kalau mau cari Bu Eni ada kreseknya nggak tuh? Kalau ada kreseknya tuh Bu Eni. Kalau nggak ada kresek di bangkunya nggak ada Bu Eni. Jadi kantong kresek itu isinya macam-macam Mbak, Doraemon. Betul. Lah Bu Eni kan jam terbangnya kan lebih dari 20 tahun Bu. Kira-kira. Lebih itu ya Pak. Nah, iya, makanya. Saya bermutu Pak. Kan saya adalah generasi bermutu. Maksudnya bermuka tua gitu. Tidak apa-apa, yang penting gembira terus Bu. Gitu. Ya harus Pak. Kalau Iya. ngasih ilmu sama mahasiswa ya bukan ngasih, tapi saya belajar banyak dari mahasiswa Pak. Jadi setiap kali saya kuliah itu kelas ribut. Nggak ada kelas diem itu, semua pengen bicara gitu. Itu saya ciptakan. Karena debat Pak, debat argumen, dan itu nanti dari situ mereka berekspresi yang paling nggak bisa ngomong itu suruh ngomong duluan gitu. Nah itu kelas ribut. Jadi intinya sih di kuliah pun entrepreneur Pak, tanding, kompetisi. Ayo mau dapat nilai berapa kamu? Kamu harus ciptakan apa gitu. Mata kuliah bisa jadi entrepreneur. Iya. Karena jiwanya di situ kayaknya. Gitu. Ya, bagus Bu. Makanya cocok dari dosen entrepreneur di UAI atau dimanapun juga. Karena... tapi kalau di UAI sendiri kan saya ngajar cuma itu gitu. Tapi kalau di luar saya lebih berkiprah di luar Pak. Makanya kalau misalnya itu dosen, memang saya pendamping, DPL, dosen pendamping lapangan. Tapi janjiannya itu yo dagang banget gitu. Jadi kalau misalnya ini saya belajar. Saya suka belajar. Intinya sih saya suka belajar. Dan ketika saya melihat ini kan, artinya ketika ini tidak masuk tim, saya kan tidak berembuk. Saya hanya penonton gitu loh Pak. Iya. Artinya penonton kan. Iya, karena kalau di dalam program ini kan yang kita kejar kan yang daftar Bu. Lah Ibu kan penganu DPL-nya dosen. Nah, kalau Ibu mau tim ya mesti nambah dosen lagi 2 atau cari salah 2-nya gitu. Ibu mau jadi anggota kayak ini monggo silakan. Tapi kok ya jaraknya jauh ya, jomplang ya. Iya. Ini masih muda-muda semua, saya sudah berumur. Enggak Bu, sama aja Bu. Kalau dagang sama, untung rugi Bu, nggak ada umur Bu. Ilmunya Bu Eni itu sudah, makanya dia maestronya kan, dia dosen di situ. Tapi kan jualan saya itu jualan hobi Pak. Terakhir itu saya kasih modal sama pemilik penjual sapi ya di Bandung Pak, di atas tuh di dekat Cimenyan situ kan kampungnya Puyem sama sapi tuh. Saya kasih rumahku modal di sekitar situ Bu. Ya. Ada apa? Rumahku di Cimenyan. Rumahku aku di Cimenyan itu. Saya di Perumahan Unisba Pak. Oh iya. Perumahan Unisba Pak, Cicahem naik ke atas. Oh Cicahem naik ke atas ya. Iya. Jadi pemandangan kota Bandung banget rumah saya itu. Iya, bagus enaknya. Jadi kalau Pasir Layung. Iya. Jadi kalau misalnya ditipu sama yang jual sapi pernah, nggak dibayar pernah, gitu loh Pak. Yang gitu-gitu. Tapi karena hobi saya mau ketawa aja. Gitu. Karena bukan fokus saya kan dosen. Terus waktu saya di Unisba itu, saya pembantu dekan 3 ya Pak ya. Itu mahasiswa itu saya cari mana yang bisa bikin kue, mana yang mau jualan, mana yang itu. Jadi digabung sama saya Pak. Mereka dapat jadi mana yang suka statistik. Ayo dandanin skripsi, olah statistiknya. Itu kan. Itu saya lakukan. Terus malu Bu jualan, masa jualan kue ke fakultas. Ini Bu Eni anterin. Kamu malu tuh makan tuh malumu itu. Ini halal kok gitu. Nggak ada urusan malu gitu. Jadi
hobi gitu loh Pak. Iya betul. Nah, jadi belum dilakukan. Nanti mungkin saya pensiun ini saya sudah mencoba untuk jadi ini wirausaha juga nih kayak yang muda-muda begini gitu loh. Iya. Karena linknya Iya. saya udah dapat di Bandung udah dapat. Iya. Jakarta Ya ini udah. saya masuk Jakarta 2006. Oh 2006 ya. Ya 2006 Oke. saya masuk Jakarta. Jadi saya Bagus, tidak Bu. masuk tim ya. Jangan, kan dosen lapangan nanti bisa ngasih saran pemasarannya gimana. Karena pemasaran itu bisa macam-macam. Kalau Anda mau jadi tim juga, ya timnya sesama dosen dong. Mangel itu carinya Pak. Ya yang jadi dosen itu kebanyakan tidak jadi pengusaha, kebanyakan hobinya ngajar, riset dan ngajar. Yang dosen Kalau pengusaha yang itu terhitung, nggak banyak. Kayak ibu itu nggak banyak, Bu. ya ngajar aja bisa jadi pengusaha, ayo kompetisi gitu kan. Siapa mau dapat Oke. nilai? Iya. Tergantung konteksnya. Jadi harus sama dosen ya Pak ya. Iya, saranku sih. Iya kan Ibu kan dosen pembina lapangan, jadi nanti kalau ada yang masukan-masukan dari pengalaman Ibu ya dimasukin. Oh ini sarannya gini, karena kenapa bentuk grup selama ini kolaborasi itu penting. Ya waktu saya di ITB bikin di SBM itu juga tak bikin kolaborasi kayak gini, karena aku ngajar di sana waktu itu sedikit bentar sih. Iya. Aku dosen di situ. Tapi aku pernah nyekolahin orang D4 khusus dari D3 ke ITB ya, karena dosen itu aku bikin tim terus kemudian bisa bersatu nggak gitu kan, bisa punya ide yang bareng nggak, intinya di situ. Karena masing-masing anak mempunyai passionnya masing-masing, tapi kalau bersatu dia bisa ini aja. Sekarang kawan-kawan yang bisnismen yang besar-besar itu perusahaannya chip in, Bu, sesama ada sesuatu yang bagus terus chip in dia gitu loh. Nah kita pengen didik atau sharing anak-anak itu chip in itu terjadi karena clan, karena percaya kan. Nah kita itu di Indonesia itu tidak banyak sekali orang yang chip in, banyak nggak percayanya gitu loh. Kalau single fighter itu kecil, tapi kalau chip in jadinya podomoro kayak gitu loh, kira-kira kayak itu. Oh iya. Iya, itu kan gabungan. Itu. Iya Pak. Nah, jadi ini cerita gitu. juga Pak. Saya sebelum ke UAI ini saya di Bunda Mulia karena saya PNS DPK kan, tergantung swastanya yang mana. Universitas Bunda Mulia itu di satu kelas itu dagang semua Pak. Nanti ada yang bawa apa di kelas itu, sebelum mulai kelas itu udah dagang di dalam kelas. Kebetulan saya waktu itu ketua jurusannya kita kerjasama dengan UI. Itu sampai dosen UI bilang ini sekolah dagang. Kita kuliah di kampus UI Pak di Depok. Jadi 4 semester itu kerjasamanya gitu kan. Nah dari situ tuh dagangnya jalan banget gitu karena 95% mahasiswa saya Chinese. Gigih. Iya. Tangguh, gigih, luar biasa. Betul. Gitu. Ya kayak kemarin aku bilang kan, kuncinya cuma 2M aja, nggak boleh malu dan malas. Malu bertanya, malu menawarkan, malas menjawab, malas mencari klien baru, dengar sesuatu langsung dikejar gitu kan. Jadi itu. Jadi kalau dari 9 angkatan yang aku latih, yang kayak pengembangan teknopreneur ini, rata-rata hanya 10-20% saja yang dia apa istilahnya iya keluar angka rupiahnya. Yang lain itu nawarkan sesuatu nggak berani. Kan malu Pak, loh kenapa malu? Ya kuncinya itu. Kamu nggak akan jadi pengusaha kalau kamu malu dan malas menawarkan menawarkan ide, menawarkan barangnya orang lain. Benar Pak Gatot. Setuju itu. Gitu. Kalau urusan ditolak pengalaman banget ya Mas Impen. Iya, tapi memang Pak Gatot gitu ya. Mesti banyak interaksi sama kawan-kawan juga. Jadi waktu saya share sedikit Pak, waktu ini COVID ini malah saya dapat kesempatan gitu kan. Karena saya ada teman-teman dokter, justru ada teman-teman juga sharing-sharing. Teman-teman ada yang main jasa di pelabuhan, mereka mau minta rapid dulu kan rapid ya. Nah, saya combine sama teman-teman dokter. Ya kita sebagai perantara aja ya dapat
dapat lebihnya aja dari rapid itu Pak. Ya lumayan setahun. Iya. Jadi kita itu kan namanya bisnis itu seperti itu. Jadi kalau kita tidak ada komunikasi sama kawan-kawan apa, jadi nggak ada kesempatan. Jadi saya ketemu kawan, dia tanya gimana nih ya, banyak ABK kapal mau di rapid. Wah, oh gampang, saya tanya. Kebetulan teman-teman di dokter, karena kan saya sering ikut bakso segala macam. Tanya teman-teman di dokter, oh iya biasa saya punya klinik aja, masukin ya. Kita dapat komisi dari situ, satu orang berapa, lumayan Pak kalau. Iya memang gitu. Lewat aja. Jadi saya bilang bisnis ya benar Bu, di mana kita lihat peluang itu jangan sampai lewat ya kan. Ya juga perlu komunikasi, kalau nggak ada komunikasi benar. Ya karena kalau misalnya kita mana tahu tiba-tiba kan Bu ini perlu apa kan kita nggak tahu ya kan. Nah, mungkin di kadang-kadang ya nggak kepikir kita itu datang gitu dari bicara-bicara gitu. Jadi nggak melulu mesti, kalau saya bilang bisnis itu nggak melulu mesti sesuatu yang kita punyai gitu. Enggak juga. Itu bukti ya, saya bilang saya bukan punya klinik. Nah, saya juga bukan dokter, tapi bisa gitu. Nah, itulah bisnis saya bilang. Jadi saya bilang benar Pak Gatot bilang, yang penting kita sering komunikasi, berani ngobrol, ya kan, banyak relasi, sering aktif di sana sini, ya kan. Jadi ada peluang, dapat peluang di situ, ada peluang itu kita harus olah, grab jangan sampai diambil orang gitu. Betul. Ya itu. Kecepatan ya. Sharing sedikit. Kecepatan sekarang. Betul sih Pen. Menangkap peluang gitu. Ya, jadi nggak ada, kata Bu Eni gitu, nggak ada angkatan muda tua, nggak ada Bu. Yang penting peluang tuh ada, kita lihat ada selisihnya ya, itu bisa diambil. Jadi nggak selalu melulu. Jangan, kadang-kadang orang berpatok kalau saya bilang bisnis tuh, oh saya mesti kerjain ini. Enggak, saya bilang. Karena saya banyak sekali, ini contoh lagi, ada dikasih sama saya project juga dari Total. Teman saya ini main tender ya kan. Nah, dia tanya sama saya, ada nggak bisa? Oh, saya hitung kalkulasi. Oh ya, teman saya punya tempat, ya kan? Nah, saya ada kenal orang-orang yang bisa mebelnya, ya saya ambil aja, dapat lumayan selisihnya juga. Itu saya bilang nggak selalu melulu kita punya ini ya, penting manajemen perlu ya Pak Gatot ya, mengatur orang-orang itu paling penting gitu. Jadi nggak melulu, kalau kadang-kadang orang dipatoki dengan bahwa kita harus punya ini nih baru bisa kerjain itu. Saya bilang enggak juga gitu. Saya sudah buktikan beberapa gitu. Saya bukan ini. Belum lagi Bu, saya spanduk. Kan pilek-pilek banyak. Spanduk saya bisa dapat orderan tuh sampai ribuan gitu kan. Saya bingung. Saya bukan pemain spanduk, tapi saya punya teman-teman gitu. Teman-teman yang main di sana gitu kan. Nah, saya ada linknya yang mau jadi anggota dewan gitu ya kan, ya udah masuklah itu kan. Kalau enggak ya kita, saya bilang ya kan nggak melulu ya, benar ya Pak Gatot ya, nggak melulu mesti saya harus bisa ini, harus bisa itu, tapi bagaimana lihat kesempatan itu. Tapi bagaimana kesempatan itu kita harus banyak bergaul. Kalau nggak bergaul ya nggak ketemu linknya ya nggak ketemu ya, lihat kesempatan gitu loh. Kuncinya kesempatan gitu loh. Oh ini kesempatan masih cepat gitu ya, makanya dari sini kan bisa dengan kan saling sharing kan, makanya pelaku kan selalu sharing. Tapi kuncinya adalah ini, ketemu orang terus dengar ada sesuatu informasi, terus nyambung ke mosaik yang lain, sambungin, oh saya bisa gini, bisa nggak besok harus jadi usulannya gitu, atau sejam lagi jadi, oh, kira-kira gini, setuju nggak? Nah, itu masalah kecepatan, peluang. Kita sharing ini adalah berani melihat peluang gitu, latihan melihat peluang dimanapun juga, jadi level apapun juga, umur berapapun juga gitu. Itu kan terlatih kan? Ya. Pak lu nggak ada ya? Apa lu mau gua ada ya? Ya bisa dibilang gitu Pak lu nggak ada. Bener Bu Eni, belum lagi Bu. Saya pernah lagi kasih kesempatan tuh, kalau kotak itu orang oli itu kan ada tisunya tuh kan, dapat kotak. Nah, saya dapat orderan tuh bikin ininya, tisunya untuk kotak tisunya itu, sama masukin tisunya. Saya offer ke teman-teman ya kan di kampungnya gitu untuk masukin tisunya ke dalam kotak. Itu juga dapat lumayan. Ya saya bilang ya begitu. Jadi nggak melulu ya Pak ya, terbatas sama kemampuan kita, tapi bagaimana kita bisa memobilisasi lah, istilah kata memobilisasi lah. Kalau menurut saya ya, mobilisasi itu yang penting. Nah, bagaimana? Ya, itu dia. Bahan baku. Kita itu kan
nyambungin itu loh, nyambungin ya sama aja. Kalau orang sepeda motor, kenapa sepeda motor harganya 15-20 juta? Itu padahal kalau di kilo itu kan cuma 1 juta aja nggak nyampe. Kalau sepeda motor di kilo itu aja kan. Tapi ya karena disambung-sambungi, dibentuk-bentuk itu jadi mahal. Ya sama aja kan. Di wirausaha itu kan, oh orang yang punya bahan di situ, orang yang butuh di sini, tapi yang punya bungkus di sana. Aku yang bagian nyuruh gabungin semuanya, ya dapat deltanya gitu kan. Ya itu Iya. salah satu gitu. Atau mindahkan Ya. barang aja. Sekarang mindahkan barang aja, lihat aja di iklan di YouTube itu kan. Nggak perlu duit, barang sudah ada, kasih aja pembelinya, kau akan dapat harga arloji 50.000 jadi 150.000. YouTube aja iklannya coba. Barang-barangnya semua dari Cina atau dari mana lagi kan? Itu aja paling sederhana itu. Ini ya, Iya. ya kan? Ini kalau Mas Indra ini apa nih? Biar kita tahu ya Pak mapping nih. Ya. Saya juga palu gada sih sebenarnya. Sama dong. Palu gada ya. Kalau pengusaha begitu Pak. Gitu. Modal kita sehat. Teman Bu, modalnya sehat dan teman. Teman. Iya, benar. Silakan. Ya. Oke, ya, kalau basic saya di percetakan, tapi kalau untuk dagang, saya dagang tanpa modal. Karena saya dulu volunteer untuk sosialisasi dan edukasi jualan online di salah satu marketplace, dan kebetulan saya sekarang kerja di sana di marketplace Bukalapak. Itu dulu kita volunteer ngajakin teman-teman UKM untuk jualan, tapi mereka agak slow respon karena mungkin keterbatasan pengetahuan tentang iptek. Jadi akhirnya saya dikasih peluang, udah jualin barang kita, sistem agent, tagihan, mundur 1-2 minggu. Mereka yang nawarin. Barang saya banyak, tapi saya nggak pakai modal. Gitu ya. Nyalurkan ya. Iya, jadi kalau misalnya nanti ada teman kita tadi Rifah masih bingung kan, relasi penting. Kalau relasi yang Mas Intan tadi sampaikan lebih banyak ke pemasaran, tapi relasi ke supply juga sangat penting gitu. Kadang-kadang kita bingung. Saya di Jakarta kalau selama nggak WFH, banyak teman-teman importir. Saya lagi butuh uang nih, tapi mereka paham. Saya bilang butuh uang tuh bukan saya mau cari pinjaman. Ya udah, ini list barang saya kamu jualin aja. Nanti mau tunai, mau H+3, mau H+, yang penting pembayaran lancar. Omsetnya ya, alhamdulillah sih kalau omset ketutup ke sana sini gitu. Gitu Yang ya. penting relasi dulu sih yang penting. Silaturahmi, relasi. Tangguh itu ya. Ya, jangan apa namanya, kadang-kadang kita agak takut ketika kita bicara sebenarnya konsep Bhinneka Tunggal Ika itu keren kalau buat bisnis. Jangan pandang siapapun, mau dia etnis tertentu, mau dia dari mana, hajar. Saya banyak teman-teman baik dari Medan, dari multi etnis, multi suku, karena saya juga multi suku. Semua hajar. Supply-nya bagus, peluangnya bagus. Yang penting ke sana sini kita masuk. Kita punya, saya dulu banyak ini, teman-teman importir itu suka banyak barang buangan. Barang yang udah di atas 1 tahun nggak keluar. Itu mereka biasanya info, lah gue punya barang ini, jualin. Saya punya jaringan, karena saya dulu juga di operator seluler, di Indosat, di Telkomsel juga pernah. Tinggal blasting, siapa yang mau lelang, harganya sekian, oh clear udah. Saya hanya menyampaikan barangnya ke sini sana, percaya oke transfer. Komisinya gede juga karena namanya barang lelangan ya. Itu sih yang keseharian saya seperti itu. Ya alhamdulillah ya. Bener, sharingnya bagus nih, memberi semangat nih sama Rifah ya. belum ada usaha nggak apa-apa, dengerin ini udah mendapat pencerahan ini. Iya Bu, bantu banget. Jangan malu-malu kalau iya. Itu Rifah gini, kau cari barang apa titipin ke Indra, aku titip barang di Bukalapak itu, mindahin barang itu, udah dapat deltanya, itu yang paling sederhana, itu kan, atau terserah apanya, kan dari 2 pengalaman atau 3 ini aja udah bisa berkembang gitu. Kalau saya dulu tukang bor, tahun sekian kerjaanku sama PU, dari nggak punya mesin bor sampai akhirnya mesin bor 6 gitu. Sudah itu tak tinggalin semua karena disuruh ngurusi macam-macam, ya udah. Tapi pola pikir itu menyebabkan kita dimanapun juga itu bergerak dengan cepat gitu. Melihat peluang,
oh ini harus digabungkan, harus dikejar, ditembak, dikasih, diyakinkan. Kalau sekarang kan aku sempat jualan antar negara istilahnya, atau marketing antar negara gitu kan. Waktu aku di Jerman, udah ini ada Jerman punya duit, kita punya kebutuhan, ya sudah kita buatin konsepnya. Jerman setuju, diperbaiki, ini setuju, udah jalan. Jadi melihat peluang, kemudian dihitung atau diperkirakan, ditulis dan sebagainya, di komunikasiin antara dua belah pihak, masing-masing setuju, sudah kayak gitu. Aku yang paling senang waktu terakhir yang aku zamannya Pak Nuh itu, pas Menteri Jerman datang itu, kita mengegulkan namanya debt swap. Jadi Indonesia utang $20 juta gitu ya. Kemudian kalau nyekolahkan anak-anak Indonesia ke Jerman, utang kita dipotongnya 2 kali. Jadi saya nyekolahkan misalkan ke Jerman harus bayar $10.000 gitu kan. Nah, begitu bayarnya lewat agennya mereka dan anak kita sekolah di sana, utang kita dipotong 20.000 kayak gitu. Itu juga satu kepuasan tersendiri, mengagulkan permintaan dari dua negara kayak gitu. Dan pola pikir itu yang dimanapun juga kita akan terpakai gitu. Ya tadi apa Indra tadi kan dari mana, dari Telkom, dari Indosat, dari mana, tapi kan pola pikirnya kan, dan network kan. Nah itu kuncinya, pola pikir, kecepatan, dan network, terus akhirnya jadi sesuatu. Itu yang kita alami lah, semuanya kita mengalami itulah ininya. Nah sekarang tinggal kelompok kecil ini, gini, kalian udah jagoan semua sih, Indra sama si Pen sama ini siapa sih ini satu, Rufai. Nah, aku sih pengen sharing aja. Mungkin nggak kalian bikin satu tim terus kita kembang, ya sederhana aja. Kalian dapat ilmu lagi, mungkin yang belum ada, mungkin udah ada apa. Tapi targetnya naikin omsetnya aja. Kemungkinan lewat mana aja gitu. Jam terbang kalian udah tinggi sih. Makanya aku tanya, kenapa kamu ikut program ini gitu kan. Si Pen konglomerat sama Indra sudah konglomerat itu ngapain gitu kan, udah pola-pola yang kita sharing ya nggak beda jauh gitu. Cuma aku coba ngembangi teamwork, terus kemudian chip in itu harus mulai gitu loh, untuk membangun yang jangka panjang, jangka besar. Contohnya itu. Kenapa? Satu contoh lagi. Kenapa kawan-kawan yang konglomerat itu bermainnya di lahan? Kenapa ada kereta Jakarta-Bandung yang di Kembang Cina? Kita cuma melihat, ini dari sudut pandang saya sendiri ya, dari baca dan sebagainya. Beberapa titik itu sudah akan berkembang jadi mahal. Dan itu sudah disiapkan sekian tahun yang lalu. Dan saya sih pernah ngalami sendiri. Dan satu lahan yang harganya, taruhlah, waktu itu 15 tahun yang lalu atau ya 15-20 tahun yang lalu itu harganya 40 juta, sekarang itu bisa menjadi 4 miliar. Contohnya itu tergantung lokasi ya. Saya lihat sendiri. Kenapa orang-orang itu bermain di lahan? Karena lahan properti itu termasuk yang meningkatkan dana dengan cepat. Nah, tapi untuk invest properti nggak bisa sendiri, harus chip in gitu, atau memanfaatkan dana dari yang luar gitu. Nah, harapan kita sih, kenapa kita bentuk kelompok-kelompok kecil itu, ya mulailah kita chip in, ide apa yang dikembangkan, karena ini kan cuma 2-3 bulan, tapi minimal menambah peluang-peluang sharing satu sama lain kan jadi menarik gitu, tambah network gitu loh. Ya saya sendiri juga, contohnya Indra, saya punya murid banyak yang tentang ini, Indra. Nanti tak kenalin ke kamu supaya jualannya di Bukalapak aja gitu, Indra. Boleh Pak. Ya, Indra. Kita gitu ya. Oh. Saya karena aku ngajari juga di saya di Bukalapak, akuisisi and grow. Jadi boleh kalau Bukalapak kan barusan kan diakuisisi kan Bukalapak dalam beberapa bulan terakhir. Nggak apa-apa sih. Zaki kan jadi anunya presiden.
Aku kenal Jaki di China waktu itu, ada yang meyakinkan orang-orang Indonesia untuk apa fungsi network itu. Enggak, tapi ini sesuatu yang menarik gitu loh. Jadi saling membantu anak-anak yang belajar. Saya ngajar di UAI, ngajar lagi di Politeknik Elektronika, ngajar di Unpad. Mata pelajarannya ya PBL itu mengencourage mahasiswanya untuk bergabung, belajar percaya satu sama lain, mengagulkan. Kalau rugi ya rugi bareng, kalau untung-untung bareng. Karena masing-masing sudah punya pengalaman jam terbang tinggi gitu loh. Nah, tinggal jam terbang tinggi kalau disatukan mungkin enggak? Ya mungkin. Kuncinya cuma percaya satu sama lain dan bersepakat itunya. Itu arahnya ke sana sih. Ini. Gimana? Diva? Udah dengar ini terus mikirnya gimana sekarang? Itu kan dua konglomerat, banyak jam terbangnya tinggi. Apalagi dedengkotnya Bu Eni itu yang sudah jualan. Yang pasti ini banget sih, maksudnya kan nggak ada sebenarnya nggak ada bayangan sama sekali ya gimana maksudnya usaha yang emang benar-benar, soalnya pernah usaha tuh cuma istilahnya kayak cuma usaha biasa aja gitu, Pak, pernah ngejual snack kayak gitu, terus nggak bertahan lama, udahan gitu, terus kerudung dan segala macam kayak gitu-gitu aja, Pak. Jadi istilahnya kayak nggak pernah ada yang menetap juga usahanya gitu. Ya tadi si Pen juga nggak tetap dong, dia banding memindahkan, menyambungkan, itu nggak tetap juga. Tapi kan ada deltanya. Yang penting kan delta. Kalau menurut saya loh ya. Apapun juga tiap waktu kan berbeda gitu. Ya nggak apa-apa, jualan kerudung atau jualan apa, tanaman, tapi kan mesti ditulis, bahasa sederhananya ditulis. Kemarin itu jualan apa, laku berapa, siapa pembeli, dan itu kan jadi data yang untuk berikutnya siapa ya, gimana ya, minggu depan kayak apa ya. Ternyata nggak laku nggak laku kenapa ya gitu kan. Karena kalau kita nggak laku, kemudian terus kita diam terus nggak menganalisa gitu, kenapa ya ini, nggak mau nanya kenapa gitu. Coba 3 kali ternyata nggak laku-lakunya sedikit, oh berarti ada korelasinya dengan bulan tua nggak gitu, atau masyarakat yang beli nggak udah jenuh atau enggak gitu, mau pindah tempat, pindah ini, ada apa itu. Tapi kan nanti kan pengalaman itu yang diperlukan untuk akhirnya punya feeling, oh ini kalau tak kerjain ini akan kenceng ini, kalau tak kembangin ini akan deltanya tinggi ini. Tapi harus cepat dan waktunya pendek gitu ininya. Itu ini hanya satu aja sharing. Dulu ada temanku cerita tentang tentang ayam, gini, ayam jago dan ayam jago A, ayam jago B. Ayam jago A terhadap ada 10 babon ayam gitu ya. Ini cerita yang aku ambil filosofinya. Kemudian dikasih beras atau makanan. Nah, ayam jago A itu dia kukuruyuk gitu. Oh, ini loh aku punya makanan. Terus kemudian babonnya diajak ikut makan di situ gitu kan. Tapi yang ayam jago B itu dia kukuruyuk terus dia ngajak temennya terus makannya harus dipercepat gitu loh. Jadi makanan yang ada di situ sama kelompok babonnya dia masing-masing punya kelompok babon 5-5 gitu kan. Kalau yang satu jagoan, ini loh, aku nunjukin kamu dapat makanan, terus kamu makanlah silakan. Tapi yang ayam jago yang B, ini ada makanan, ayo kita kerjain makan bareng. Dia ngajak semua makan dengan cepat. Nah, filosofinya di situ. Kalau kita punya peluang, jangan kita teriak-teriak, ini ada peluangnya ini banyak nih. Ayo kita kerjain bareng sehingga masing-masing kenyang gitu. Itu sih yang cerita yang aku tak ambil filosofinya. Oh iya ya. Jadi kalau ada peluang itu ya sudah, kita ajak teman kita makan bareng, chip in-nya bareng. Jangan kita kuruyuk terus kemudian nabrokin sana nabrokin sini terus kita sendiri kelaparan. Hanya nunjuk ini loh, ini loh, tapi nggak dimakan gitu. Nah, kira-kira gitu aja sih. Itu. Nah,
balik ke ini kan kita nih udah bertiga udah ketahuan kan. Sekarang aku tanya aja karena sebagian daripada proses ini kan satu saling kenal. Aku selalu punya konsep bikin tim. Nah kalau kalian nggak keberatan ya konglomerat ini Indra, Sipen sama Riva jadilah buat kelompok kecil gitu loh. Setuju nggak? Karena itu polaku itu gitu. Sharing Ya, aja Pak. sih kita. Ya. Nah udah screen. Nah terus kemudian PR-nya cuma satu. Kalian apa sih namanya? Bentuklah nama timnya itu. Kemudian diskusilah di antara kalian. Kalian udah dengar cerita masing-masing. Nah, terus apakah mau ngembangi hal baru atau yang salah satu mau dikembangin atau tiga-tiganya dikembangin? Udah, kamu tulis gitulah. Jadi timnya terserah sama tim kamu, tim alfa atau tim beta terserah. Jadi tim alfa itu ya Siva, Indra sama Sipen gitu kan. Jadi kalian dengan jurusan yang macam-macam, jam terbang lain-lain, kita coba hal yang teamwork baru, orangnya baru, dan mikirnya baru. Perkara berhasil gagal itu nanti suatu proses saja gitu. Kalau lihat Indra sama Sipen apapun juga yang dikembangin pasti risiko keberhasilannya tinggi gitu. Tinggal Diva belajar dari dua konglomerat itu gitu. Kira-kira gitu? Ya, Pak. Ya. Siapa Sebenarnya saya sekarang ada ketua ide, timnya Pak, siapa? Pak Gatot. Oke, Saya silakan, sebenarnya monggo. ada ide soalnya waktu semester ini ya, semester lalu kan ada yang J2K tuh ya. Lagi itu kan juga sama kan, grup-grup juga bikin grup tiga-tiga lah setiap mahasiswa. Semua hari ada ide bikin, karena saya lihat kan potensi kita harusnya ke masyarakat ya sebagai mahasiswa juga gitu ya. Jadi saya ada ide kemarin tuh untuk pendistribusian kayak membuat masyarakat di tempat tertentu itu ada kayak jual telur ayam, telur ayam, telur asin atau telur angsa, pokoknya telur gitu. Jadi kan kita tinggal cari peternakannya, nanti kasih mungkin sekitar beberapa titik lokasi yang mungkin kenal atau enggak gitu kan, kerjasama yang membuka itu apa buat dia jual gitu. Nah kita yang distribusi. Saya hitung-hitung juga marginnya juga lumayan gitu kalau satu hari bisa jual berapa gitu. Karena kalau itu kan kebutuhan ya. Cepat, cuman memang fluktuatif harga aja di sana. Cuman untuk distribusi beberapa titik saya lihat lumayan gitu. Dan juga karena banyak kan kebentur tuh masing-masing gitu, tidak ada yang membuat seperti manajemennya lah ya, karena satu sendiri, kecuali agen-agen besar gitu. Tapi kan kalau saya pikir untuk ke bawahnya ya, ke masyarakat ini, karena kan sebagai mahasiswa juga goalnya kan bisa bantu masyarakat umum gitu ya. Tempoh hari udah ada bikin, karena di J2K kan ada kan misi ini apa segala macam pinnya ada cap itunya kan udah dibikin gitu, bisnis kanvasnya segala macam, cuman kan belum dijalani. Gak apa-apa. Jadi kalau diskusi lah antara Mas Indra sama Riva bagaimana, apa mau tetap seperti itu atau ide lain juga boleh gitu. Sedikit ide saja gitu. Masih, Pak. Oke. Silakan, terima kasih Sipen. Sekarang Indra gimana nih idenya Sipen nih? Sebenarnya keren sih, cuman mungkin akan terkendala harusnya kalau kita main distribusi telur, kayaknya akan lebih prefer kalau kita posisinya offline ya, dalam artian kita berkumpul satu tempat, kita bisa follow up dari sisi calon-calon grosir atau distributor kita nantinya akan lebih mudah. Tapi kalau lihat kondisi saat ini mungkin yang lebih potensial kalau kita main di pemasaran online mungkin ya, mungkin media sosial, marketplace atau apapun yang sisi produknya pun juga bisa kita pakai yang ya salah satu dari kita mungkin punya produk apa yang coba kita kembangin bareng-bareng sih gitu. Oke, itu saran Indra. Kemudian ini siapa? Mana itu hilang? Oh, Pak hilang. Jaringannya kayaknya. Jaringannya.
jaringannya. Sinyal. Nanti mungkin Ya, ini maaf Pak, kalau Mas Simpen ini dari universitas mana ya? Saya UAI, Pak, Bu. Hukum. UAI fakultasnya? Hukum. Hukum ya. Kalau Mas Indra fakultas? manajemen, Bu. Manajemen ya. Mungkin karena waktunya terlalu mepet Pak, langsung dari kemarin sore sampai ke sini, mungkin belum pada ngeh kali Pak. Itu padahal udah di-invite di grup. Enggak juga lah Bu, ini saya dari pagi udah webinar yang lain juga ada Bu. Tergantung mahasiswanya. Saya juga sekarang juga webinar ada beberapa juga webinar sekali. Tadi pagi ada webinar bedah buku juga. Tergantung orangnya ya. Orang lah iya. Sekarang tergantung orang lah. Jiwa untuk dapat SKS. Kalau kita kan jiwanya namanya usaha gitu. Beda di situ. Iya, enggak apa-apa. Ini kan terjadi seleksi alam gitu loh, Bu. Jadi ini kita ketahuan karakternya begini, peluang nggak masalah. Memang sengaja. Kemarin tanya Bu Ida sama itu, kita buka ya jam 11, tak kasih di roomnya, tak kasih itu aja. Kita umumin kan. Aku cuma pengen lihat seberapa respon orang-orang itu, karena ini kan masalah hari ini adalah pembentukan grupnya gitu. Nanti kalau nggak Senin lagi kita kasih tahu, kita buat grupnya lagi. Jadi terus aja, nanti kita lihat, nanti kelihatan grup mana yang duluan, terus kemudian punya ide, terus kembangkan, terus dapat ilmu yang lain gitu kan. Itu sih. Ini. Tapi balik lagi ke ini, yang tadi si Pen yang jual telur, kemudian yang ini online sama Indra online. Produk-produk apa yang kira-kira kalian mau pasarkan? Produk orang lain atau produk kalian sendiri ada nggak? Atau yang kalian udah biasa pasarkan dekat sekali, nggak itu juga ditambah lagi dengan dua marketer ini misalkan salah duanya gitu. Nah, gimana kalian? Gimana Andra? Gimana si Ben? Oke, silakan. Kalau saya produk reguler ada sebenarnya, cuman marketnya lebih keluar karena harga di dalam negeri kayaknya sesuatu banget Pak. Mungkin kalau ini kalau emang apa namanya ya ini saran aja, nanti tergantung dari Mas Simpen sama juga apa kita cari sebuah produk yang ya apalah yang kita pilih salah satu. Jadi kita buat yang benar-benar baru aja sih, walaupun produknya nggak harus produk baru, produk yang udah ada mungkin supaya kita juga bisa survei mungkin dari target interestnya, customer interestnya seperti apa, demand dari customernya seperti apa, nanti bisa kita kelompokkan mungkin apa namanya channel marketing channelnya yang mana yang akan kita gunakan, karena nggak semua di marketplace bisa jalan, nggak semua juga di media sosial bisa jalan ataupun offline gitu. Jadi tiga-tiganya bisa kita garap, lebih prefer yang mana gitu nantinya. Mungkin kita coba discuss di listing kali ya Pak, nanti produknya apa, dari Mas Simpen apa, dari saya apa, dari Iftah apa gitu. Oke. Ya, setuju. Jadi kalian kamu gini, aku usul aja diskusi di WA grup itu untuk memacu yang lain gitu loh. Ini kamu sebutin aja kelompokmu namanya apa gitu kan. Nanti yang lainnya tanya, "Lo itu kelompok apa?" gitu ya. Nanti Senin tak jawab di WA. Itu salah satu cara saya mengencourage orang dengan menunjukkan orang yang udah berhasil, udah ini maju duluan. Yang lain mesti penasaran, "Lo kenapa itu?" gitu kan. "Kenapa saya enggak?" Ya kayak gitu. Gimana? Boleh Pak, ini Riva masuk lagi nih. Riva ya. Oke. Sayangnya Bu Eni dosen ya. Nah, Pak Gatot. Ya Bu Eni. Ya. Sayangnya Bu Eni dosen, padahal pengen jadi pemain ya. Gimana nih? Gak apa-apa, Bu Eni titip aja sama kita. Mau ya, apa yang dibantu dikembangkan. Ya betul. Karena jejaring saya kuat kalau jejaring sih. Kebetulan saya asesor ya, saya keliling Indonesia gitu loh. Mahasiswa saya kemana gitu kan. Kalau nggak COVID, saya tuh nggak pernah di Jakarta Pak, ngajar doang. Keliling. Bu asesor apa Bu? Bu Eni, sorry. Saya kan psikologi. Assessment untuk assessment. Sampai hari ini pun saya tetap assessment. Saya levelnya di level assessment saya itu level dirut Pak, dirut BUMN. Eselon 2. Banyak linknya itu. Iya.
Cuman saya Gimana? kan jadi Ini- dosen, masalahnya itu. Ya aku tanya aja nih, timnya namanya apa? Mau masukkan Bu Eni nggak? Ya ini apa sih, silakan aja. Gitu. Oh, nanti Siap. langsung Bu Ai langsung teriak. Mentor Lu khusus jadi- juga jadi- boleh, mentor khusus. Bentar khusus nggak apa-apa. Jadi DPL kok ngaco. Loh, enggak. Mentor khusus Buktinya, boleh. DPL garis Kita miring terima mentor ya. khusus. Ya Mas Indra ya, kita terima mentor khusus ya. Oh iya dong. Ya, Sama. karena saya ngajar Iya. di beberapa kampus juga, jadi link saya ada macam-macam kampus gitu loh. Nah itu di Bandung, makanya saya jualan macam-macam, ya baju muslim, ya sepatu, ya segala, sambil nenteng kresek. Kalau ada mahasiswa malu nih liatin Bu Eni, emang Bu Eni malu nenteng kresek, tak ulangin gitu. Enggak kan gitu. Lu nyontoh Oh, Bu di Eni Bandung aja deh, jangan lihat yang lain deh gitu. Kok kita nggak maling, kok nggak nyolong, kok gitu aja jualan. Gitu. Setuju Bu, yang penting ada hasilnya. Tapi kalau ada acara Pak, kalau mahasiswa itu nggak kurang duit, ayo siapa yang bisa bikin kue ini kita jualan. Saya sama dosen saya tembak, beli paksa, datengin meja-meja, dapetin banyak Pak. Iya. Kuenya Wah, ini dijualin dengan marketer beli ya. paksa. Luar biasa marketernya. Langsung di meja-meja marketer. beli paksa. Daripada gua minta sumbangan kan gua jualan nih, mahasiswa nih yang bikinnya, hargain dong mahasiswanya ini. Beli paksa, mau nggak mau beli 2 biji, terima, beli sebiji, terima, ngumpulin dari 20 meja kan udah lumayan. Saya contohin Iya. Pak, langsung. Gitu loh. Nggak ada urusan malu, nggak ada. Ya makanya ini Bu, di UI cari anak-anak yang malu, itu diajari sama Bu Eni aja sudah. Nyari nyari yang malu. Pas. Siapa yang malu? Sini ikut saya. Teman-teman kampus banyak Bu yang jualnya sembunyi-sembunyi karena masih merasa malu gitu. Kayak saya gemes kalau ada yang kayak gitu tuh, saya gemes banget gitu loh. Buka aja Ngapain sebetulnya. Minta enggak, kita kan nggak nyusahin orang. Iya. Ya, mentalnya ini- Pak, jadi mentalnya Iya. itu. Itu memang Mentalnya harus belum kuat. Ya memang kalau udah gitu ya dia akan jadi pegawai yang baik gitu aja sudah. Kalau saya sih, saya jadi PNS itu karena dosen sih Pak. Kalau anak saya masuk PNS tidak bisa, bisa. Emang kenapa korupsi loh gitu? Anak saya tidak bisa masuk PNS, tidak bisa. Jangan, gitu. Anak saya swasta, orang IT kan gampang, gitu. Jadi nggak. Saya tidak cukup saya yang pegawai negeri. Dosen itu lebih bebas pegawai negerinya. Penting tanggung jawabnya itu dipenuhi. Tanggung jawabnya cuma sama dekan, sama siapa, sama Allah gitu. Udah. Kalau udah tanggung jawab sama Allah itu kan kita nggak bisa main-main kalau ngajar, kalau ilmu. Dan saya juga pelatih debat di UAI itu. Pelatih tim Udah kelihatan debat. kok Bu. Udah kelihatan kok. Wah itu Ibu tukang debat. Tipikalnya udah itu udah kelihatan ini. Kalau orang debat itu mesti titiknya yang terakhir. Selalu milih titik terakhir. Jadi itu pembicara ketiga itu. Konklusi dari pembicara 1-2. Deng. Ini ada masuk si Tri ini. Triana. Mungkin anak-anak psikologi nih. Nggak tahu juga ya. Hukum Bu. Triana orang hukum. Iya. Dia juga punya bisnis dia. Bisnisnya cukup bagus ya. Selamat siang Tri. Selamat siang Pak, Bu. Kita udah menentukan ini ada konglomerat baru nih, calon konglomerat baru. Kamu baru datang, gimana nih? Ya mohon maaf Pak, tadi ada sedikit pekerjaan. Ya, it's okay. Nanti kita ini. Jadi gimana Indra sama si Pen sama Riva? Kau tadi ada yang telur, ada yang ini, ada yang baru silakan. Kau rundingan aja. Memang apa terlemparin begitu udah sepakat kau lemparin itu aja di WA itu. Nama timnya ini, anggotanya ini, bisnisnya ini gitu. Kira-kira gitu. Gimana? Terus siapa ketua timnya? Nanti diskusi dulu kali Pak untuk ya monggo silakan. Iya. Saya sebenarnya juga sedang Pak Gatot sharing dikit. Saya sebenarnya juga sedang lagi karena COVID aja.
sebenarnya lagi sama ada kawan dia orang Singapura, dia investor lagi mau garap LM emas kecil gitu. Jadi kalau kawan satu banyak link di Papua, kemarin udah sempat jumpa sama orang Papua. Jadi sebenarnya mau berangkat ke Papua, lihat tambang emasnya dan dari pihak Singapura yang beli di sini kemarin tuh udah jumpa beberapa yang punya lab sama ke Antamnya sama untuk cetaknya, jadi nanti mau bikin LM kecil-kecil gitu untuk penjualannya mungkin sistem membership segala macam. Cuman ya belum karena kendala COVID ini belum survei ke survei ke Papua. Jadi kalau jadi ya nanti modelnya sistem membershipnya model LM, tapi ada yang gramnya kecil-kecil gitu. Sistem jual emas gitu. Yang 10 gram jual emas yang kotakan itu kayak punya aneka tambang. Ya, betul. Tapi ini udah ada lisensi, udah ada izinnya, udah ada. Tinggal investornya baru mau dibawa kita kunjung ke Papua gitu. Sama orang Papuanya sih kemarin udah jumpa di Jakarta sebelum pembatasan. Itu udah ngobrol-ngobrol kan berangkat. Jadi dia punya tambang, kita beli, nanti olahnya di Jakarta. Itu sih informasi. Sama juga saya ada kawan dari Taiwan punya, kalau ada lahan, kalau Pak Gatot atau Bu Eni ada temennya ada yang lahan, misalnya ada 5 hektar, 10 hektar, itu mereka bisa lihat nanti disurvei ini cocok untuk pengelolaan apa, mereka bisa siapkan mesin sama untuk ekspor yang akan jadi gitu. Jadi sementara tahap pertama kemarin dia udah jalan di Bandung ya. Jadi kemarin tuh mau survei ke Medan, itu ada yang punya lahan. Jadi nanti dilihat di situ cocoknya tanam apa gitu. Nanti bibit mereka supply, kita yang punya lahan kita kolahan gitu kan, berapa sama pekerjaannya. Nanti mereka yang untuk ekspor sama mesin untuk pengolahan untuk siap diekspor kalau ada. Jadi dia lihat pemetaan tempat yang bisa ditanam gitu. Jadi ini kemarin di beberapa titik ya, kemarin ini sempat survei lagi di Jawa Barat juga untuk tanam jagung sih. Jagung sempat udah ada gudangnya ya, udah disewa di dalam gudang itu. Jadi untuk itu kalau ada yang perlu ya, ada lahan bisa kerjasama. Itu aja Pak, masih. Oke, nanti kita kasih informasi kan, ada beberapa lahan sih. Emang harus 10 hektar atau 5 hektar? Dilihat lahannya aja boleh Pak. Nanti mau apa? Yang penting ketinggiannya berapa, lahannya berapa luas. Nanti saya komunikasikan sama, makanya dia diasosiasi sama di Taiwan punya pengusaha. Jadi mereka bisa menampung ekspor gitu. Memang separuh membantu gitu ya. Jadi apa yang bisa, kalau memang nggak ada bibit, mereka yang siapkan bibit. Nanti ada kalkulasinya kan, ekspornya berapa, hasilnya berapa. Ada hitungannya. Gitu. Oke. Nanti kita cari, aku beberapa network ada untuk yang lahan itu sih katanya. Nanti kita lihat aja peluangnya. Siap. Oke. Nah, tapi belum ditentukan tanamannya sama Pak Zinpen, belum ditentukan tanamannya apa. Enggak, nanti tergantung daerah Bu, kan beda-beda. Ketinggian daerah kan beda-beda. Layak tanamnya apa? Nanti kalau dia lihat misalnya Ibu lahannya di Jawa atau di Sumatera atau di mana, nanti dilihat lahannya dulu. Kira-kira daerah sana cocoknya tanam apa gitu, sama apa yang bisa ditanam terus bisa diekspor gitu. Kalau misalnya bawang merah, kentang, bisa itu mesti ketinggiannya nanti. Ibu kita di gunung tuh kalau di Bandung. Iya bisa. Di Bandung kemarin kalau nggak salah mereka bawang yang 1 siung ya, bawang 1 siung ya, sama satu lagi apa ya, ada tanamannya. Jadi mesti dia lihat dulu ketinggiannya sama lahannya Bu, nggak apa-apa kalau ada. Nanti biar di meter sih kalau kita ketinggian di atas itu punyanya orang berduit semua ternyata di atas gunung sana tuh. Gunung Cimenyan Pak Gatot. Kata Pak Gatot properti nomor 1. Itu aku udah lihat dan aku alami sendiri men. Harga 40 juta jadi 4 miliar tuh aku cuma gedek-gedek. Kamu kok taruh bank 20 tahun nggak akan dapat 1 miliar kamu. Tapi kamu di lahan yang tepat itu ternyata bisa segitu gitu. Makanya
Podomoro, Sumarekon, whatever siapapun juga itu naruh uangnya di situ dan chip in gitu loh. Patungan mereka itu. Karena itu udah ketok moto, kalau bahasa Jawanya ketok moto gitu kan, tinggal masalah izin dan sebagainya itu semua bisa diselesaikan gitu lah. Itu aja yang aku lihat. Wah, Yang asik nih, bener nih. Ada 6.000 meter, Pak. Ada 8.000 meter di daerah. 8.000 ya? Ada 8.000 meter di daerah mana nih? Dekatnya Depok tuh, antara Depok dengan Cibinong. Bogor. Di antara Cibinong. itu 8.000 meter. Sertifikat hak milih ada di gue tuh ininya. Waktu itu ditawar oleh itu pengusaha properti, tapi nampaknya masih belum. Itu untuk properti bagus, untuk yang lain-lain itu lokasinya itu di depan, dan kalau itu nanti jalannya Depok itu dia lokasi depan, ruko depan gitu loh. Rencana pengembangan kotanya. Kalau itu nggak cocok ditanam, Bu, lebih baik dijual kalau harga tinggi. Ya Pak Gatot ya. Iya betul itu. Itu karena informasi lain. Kalau yang tanaman jadi perumahan. Kalau tanaman Bandung. Iya Bandung. Ada 6.000 meter itu lahan gunung ya. Terus yang di antara Cibinong itu 8.000 meter itu teman main. Gitu loh. Itu lebih cocok itu, ya memang bangun properti. ada di Sukabumi, itu ada berapa hektar. Cocok tanamannya rumah, Bu, bukan jagung. Ya, di Sukabumi ada sekitar berapa hektar dia pun itu. Oh, itu tanahnya banyak banget di mana-mana. Dan dia boleh, Bu, udah kalau daripada kosong ya kan, daripada kosong bisa di boleh kita ulik ya. Asik ya, tapi gue jadi pemain dong, bukan DPL. Ya kan nanti kan sama yang hitungannya, karena kan semua kan tinggal kalkulasi ya Pak Gatot ya. Iya. Tiap ada juga di situ tuh daerah apa tuh yang Sentul ke atas gitu. Aduh, ada air panas di situ, Masya Allah, kalau dibikin perkebunan atau camping atau apa. Boleh coba berapa? Ke atas. Nanti saya coba cari. Ya coba. Tapi emang Sentul lagi bagus sih, maju ya sekarang. Nah, itu dia punya juga di situ. Dia karena udah pensiun, anaknya udah dapat jatah semua, terus dia tinggal menikmati gitu, dia jual-jualin. Itu tanamannya dia ngumpulin itu dari zaman dia baru nikah sampai sekarang itu udah jadi gitu loh, kayak Pak Gatot tadi gitu. Dia beli tanah aja. Tanahnya di mana-mana. Di Kalimantan itu ada 11 hektar. Di Kalimantan. Dia pensiun kan pulang ke Jawa tuh. Ya. Kalimantan Timur, itu Pak. Kan tabungan gitu loh. Iya, tidak apa-apa. Tapi kan tanah nggak dibawa mati. Tabungan untuk menikmati hidup dan sebagainya. Ya itu sih sebetulnya. Kalau coba Ibu naruh di ya. Bang itu yang aku contoh itu. Itu. Ini nikmatin aja. Ini ngelancarin Sinten sama itu aja. Sama Rifa tadi. Jadi makelar. DPL merangkap makelar. Dia kan guru wirausaha, dosen wirausaha kan dia harus mentor, Bu, mentor, Bu. Mentor. Kalau saya sih di teman-teman asesor itu saya biasa dipercaya untuk jualan presentasi, ngegolin project assessment. Yang bagian presentasi itu masih gue tuh. Nanti saya nggak jadi asesor, kamu bagian presentasi aja gitu. Cocok, Bu, kan Ibu kan public speaking dan tukang otot kan, ngeyel harus gitu kan. Tapi ngeyelnya persuasi, Pak, gitu. Betul. Perlu itu. Iya, aku tahu. Iya, harus gitu. Tangguh. Oke, sekarang balik ke laptop ya. Balik lagi. Ini untuk Triana nih, karena kau telah ini udah ada satu kelompok yang terjadi. Jadi yang dari Indra, Liva sama si Pen. Jadi kamu harus cari 2 orang lagi temanmu yang kau kenal yang masuk di sini untuk bikin kelompok lagi gitu. Jadi kita polanya pakai kelompok, kemudian berunding di antara itu satu kelompok itu namanya apa, kemudian karena kalian punya masing-masing udah punya bisnisnya baru atau bisnis kalian salah satu mau dikembangkan. Itu aja sih, Tri. Iya, siap, Pak. Ya.
Nah, Siap. kau carikan temanmu kan ada 24 ini, sini udah ada 4 sini. Kamu cari 2 lagi gitu kan. Nanti kontak-kontakan Iya, di WA itu. Namanya ini kita akan bisnis ini, Pak. Nah, udah, biar yang lain ke-trigger. Nanti Senin kita ketemu lagi gitu kan. Ke room lagi. Gitu ya, Tri ya. Ini kita Iya, udah Pak. Terima yang kasih. kelompok alfa ini enggak tahu. Ya, kelompok alfa ini sudah mulai mikirnya udah jauh ini. Sampai ke bisnis Ada sama. mentornya Bu Eni sih luar biasa jadinya. Ada ya. Ini Tato ini siapa Mentor Pak Ibu ini? Eni. Nggak nongol nih. Oh, ini timku Pak, yang Tato. merekam selalu. Jadi ini tim Oh, yang ngerekam. Administrasi. yang selalu kuliah itu direct Ya, ya. terus gitu. Ya, teknisi yang administrasi gitu. Nanti kan kuliah minggu depan ya dia yang bagian rekam sama satu lagi Ahmad gantian. Karena itu yang nggak hadir ya tinggal di download di Nia aja di YouTube-nya, itu salah satu cara kita gitu. Ini polanya gitu. Kalau nggak baca nggak datang ya saleh dewe gitu aja gitu kan. Iya. Ya, saya DPL Kesempatan tim nggak pernah provokator. Berangkat mentor. Bakelar, provokator, mentor, apa aja deh. Yang penting harus ada hasil, Bu. Itu. Ya karena saya bukan pemain kan saya nggak boleh karena DPR. Ada omset. Bukan makelar aja deh. Ini soalnya ya ada apa makelar? Memang Bu Eni perlu nilai apa? Perlu SKS apa? Enggak. Kasih SKS. Nah iya. Tapi kalau urusan tanah tadi serius saya. Ya inilah spin off daripada. Tadi serius saya. Oh iya, spin off daripada ngobrol. Boleh Bu, yang tanam itu memang ada memang mereka udah beberapa. Saya sebenarnya lagi ada kawan kan dia di Blastagi kan, ada tanah 60 hektar. Itu jeruk Medan. Ini memang ada juga kalau mau jual jeruk itu juga bisa, cuma memang kendala distribusi itu besar sekali. Hitungannya di sana murah, tapi sampai Jakarta tuh biayanya besar. Jadi harganya juga agak besar. Itu memang lagi dipikir kendalanya itu. Apa nanti di sana bikin langsung bikin jadi seperti jus. Tapi yang ada bulir-bulirnya gitu, lagi dipikir gitu. Karena jeruk di sana memang jeruknya manis gitu. Ada sekarang yang modelnya yang kayak kuning gitu. Tapi dari sana kirim ke sini sampai Jakarta itu cost-nya tinggi juga. Kapasitasnya. Gitu. Itu memang kemarin ya, jadi lagi dipikir juga di sana gitu. Di Blastagi. Blastagi juga banyak. Kawan ada lahan 60 hektar. Tempo hari mau jadi bupati nggak jadi jadinya. Udah beli lahannya banyak. Jadi sering ke sana saya diajak berapa kali. Lahannya bagus gitu. Tapi di sana udah maju di Karo gitu ya Blastagi. Waduh, banyak jeruk. Sama sekarang udah pada mulai tanam ini apa namanya? Duren musangking. Semua sekarang lagi pada tanam itu. Lama-lama jualan duren karena duren kan lebih gampang ya daripada musangking itu lebih harganya lebih tinggi daripada jeruk. Nanti lama-lama bisa geser. Nanti udah pada mulai tanam durian jadinya. Karena kan kalau jeruknya itu bagus itu. Cuman masalah distribusinya aja harga. Itu juga bisa. Sekali datang memang banyak, kadang-kadang dibagi sampai berlimpah gitu. Harganya ini yang susah masuk. Gitu. Jadi jualnya lokal sana aja. Jadi kalau ada tanah boleh Bu. Jadi saya memang ada kawan dia di asosiasi Taiwan memang ada kerjasama mereka. Tapi kalau yang kemarin lagi ada yang dari Jerman memang khusus itu pelatihan. Itu udah untuk masyarakat, beberapa masyarakat ada dilatih dia kasih nggak jual, nggak cuma latih penanaman. Jadi kasih bibit, perlu bibit ya kirim dari Jerman. Jadi untuk melatih itu ada dari Jerman punya, itu memang khusus untuk bukan bisnis ya, cuman training dari Jerman. Kalau yang Taiwan itu bisnis, jadi nanti hasilnya diekspor ke mereka gitu, di mereka yang ekspor gitu sih. Ya kan? Lumayan kalau bisa bantu orang ya.
Penting informasi ini kan peluangnya ada, yang tanggung jawab ada, yang networknya ada, tinggal mengolahnya, menyalurkan kayak talang-talang disalurkan itu kan. Kalau kita bagian talangnya ya basah, kalau talangnya nggak ada yang ngalir ya kering gitu aja sih prinsipnya. Oke, ada lagi masukan dari Tri atau apa? Ini Tri, kita yang ini udah ada timnya, tinggal kamu nanti dua lagi. Ada usulan gimana Tri? Tidak ada Pak, cukup jelas Pak. Apa kita tanya bisnismu apa Tri? Karena di catatanku kamu lumayan bisnisnya besar. Bisa cerita itu nanti sebelumnya saya marketing produkmu gitu loh Tri. Silakan. Ya jadi sebelumnya saya pernah punya kafe kecil-kecil lah, punya keluarga. Halo Pak. Dengar kan makan minuman Iya, kamu itu. Iya Pak Gatot. Jadi betul. Jadi ada usaha makanan dan minuman. Kebetulan sih memang usahanya join sama anggota keluarga yang lain gitu. Tapi karena memang berhubung COVID kan semakin lama semakin merebak ya Pak ya. Jadi kami mencegah supaya tidak berhubungan langsung dengan customer. Akhirnya karena basicnya juga saya dulu sempat punya butik, tapi barang yang saat itu saya ambil adalah barang yang dari Bangkok gitu. Dan akhirnya karena memang pandemi lagi jadi halangan, kita nggak bisa impor barang itu dari Bangkok. Akhirnya kita coba untuk membuat custom tas yang sebenarnya ini memang sudah jadi cita-cita saya juga Pak dari dulu sebenarnya. Jadi saya berusaha untuk memproduksi tas yang dimana cuman orang tersebut yang memesan yang punya satu-satunya tas itu dan tidak ada yang pakai gitu loh Pak. By request, dia mau desainnya seperti apa, kulitnya seperti apa. Itu sih Pak sebenarnya lebih ke arah sana. Jadi lebih memberikan sedikit kesan privilege di pembeli tas tersebut bahwa cuman saya satu-satunya punya tas ini, nggak ada lagi yang lain gitu loh Pak. Lebih ke custom. Jadi customize tas atau apapun juga yang spesial dan itu kan bisa mahal tergantung seleranya. Betul. Tergantung yang bayar betul, kan. Pak. Jadi dari sisi mereka mau bahan kulitnya seperti apa, desainnya seperti apa, menggunakan aksesorisnya seperti apa, itu by request semuanya gitu. Tapi biasanya mereka punya desain sendiri dan mereka hanya tinggal memilih jenis kulitnya yang mereka mau gitu. Memang yang sedikit agak mahal itu kayak kulit-kulit butero, itu lumayan sih Pak harganya, jadi itu juga jarang, tapi kebanyakan mereka memilihnya kulit sapi yang biasa aja gitu. Seperti itu Pak. Iya. Nah itu si Pen itu lihat ada yang tas spesial yang bisa dipasarkan juga ke Taiwan atau kemanapun juga itu, atau Indra itu kan balap Pen kan networknya bagus gitu. Ini hanya sharing aja gitu. Ya kalau yang Bangkok itu aku aku sih 4 tahun di Bangkok. Aku lihat kawan-kawan Indonesia itu modalnya cuma foto, barang ini foto, kirim ini, itu dia 2 jam, yang difoto itu udah laku 80%, langsung dibeli bawa pulang. Itu aja nih teman-teman. Iya, gitu. Betul gitu. Pak. Yang di Bangkok seperti itu betul. Oke, itu kan. Iya, karena memang kita juga harus punya sedikit network di Bangkok sih. Kebetulan kan memang ada beberapa teman juga di sana, orang Bangkok, jadinya lebih memudahkan kami. Apalagi mereka kan langsung dari pabriknya ya Pak ya. Cuman ya terkendala lagi dengan COVID ini gitu. Ya, sebenarnya sih kalau dijual ke Indonesia itu bisa 2 sampai 3 kali lipat lah Pak harganya gitu. Betul. Modalnya nggak banyak Pak kalau dari Bangkok sebenarnya. Iya. Modalnya dengan foto. Iya, dengan sisi kualitas jahit. Pak Gatot luar biasa. Daerah cewek, Pak Gatot hafal nih. Ya, jangan-jangan pengalaman ya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalian jalan ya, Pak. Bagasi kosong. Aku apa yang bisa 4 tahun ditenteng dan laku gitu kan. Itu ada tamu-tamuku itu ya datang itu. Kamu ngapain? Bawanya berapa? 3 koper, men. 3 koper. Ya sudah. Kamu ngapain sekarang? Ya, aku nganterin dia aja. Sebagai tamu anterin kan. Ini Pak, sama tim anak-anak buahku situ. Kerjanya ada moto. Ini ya cocok nggak? Ini foto terkirim pakai WA itu atau apa? Foto-foto. Oh iya nih aku ambil 5, 2, 3. Gitu. Setengah jam udah ada jawaban. Datang lagi.
diambilin aja, masukin koper, udah 80%, 90% udah laku, dipindah gitu aja. Itu aku lihat sendiri, wah enak juga gitu. Aku kan itu dampingi tamu-tamu yang kayak gitu itu, yang tukang moto itu. Ya. Kan nggak boleh aku dagang di situ kan nggak enak gitu kan. Wakil negara masa dagangnya gitu kan. Kalau dagangnya beda, dagangnya proposal, yakinkan pemerintah sana untuk pendidikan gitu, bikin center, bikin ini, ya itu aja aku yang kerjaanku salah satunya dengan Menteri Thailand. Ya, kita bikin center ini, dia setuju, dia bangun centernya. Begitu dia bangun pasti diongkosin kan, $1 juta, $2 juta per tahun, dan itu akan memfasilitasi untuk 11 negara. Itu yang aku lakuin. Oh ya, ini dengan itu center itu, CMU center itu, ada 2 waktu itu aku bantu Thailand. Terus dengan duitnya Thailand, trainingnya apakah itu kaitannya dengan A atau B, itu bisa diterima oleh 10 negara. Itu aja kerjaanku adalah pola pikir itu. Pola pikir apa yang terus kita kembangkan, melihat peluang, siapa yang ngambil keputusan, terus proposal apa yang cocok. Udah gitu aja. Masalah kecepatan. Keren, Pak. Gitu. Ya, kerjaanku gitu. Terus dari tukang bor, kemudian saya jadi gituan. Tapi pola pikir aku waktu di dosen ITB, aku tukang proyek, kayak Bu Eni gitu. Tapi proyek itu adalah bor air terus berkembang kemana-mana gitu loh. Sebentar, ini baterai mau habis nih ya. Ya udah, aku dapat pengalaman pola pikir. Aku waktu itu ditugaskan ke Jerman suruh jadi ribut. Aku tanya rektor, kenapa saya Pak? Mau cari orang yang senior. Ya pokoknya kamu, kata dia. Ya, waktu itu proyekku lagi banyak-banyaknya. Nah, tinggal proyeknya tuh. Jalan ke teman yang lain. Tapi pola pikir itu yang terpaku oleh kita gitu. Untuk di setiap level, apakah jadi birokrat, apakah jadi pedagang, apa itu mesti lihat network, lihat peluang yang ada, gerak dengan cepat gitu. Oh ini kira-kira gagal berhasil itu hanya masalah hasil aja gitu. Oh gagal, kenapa gagal? Kenapa berhasil terus gitu aja. Nah, gitulah kira-kira. Ini hanya sedikit pengalaman yang lalu aja. Tri, kalau gitu ya nanti kembangin ya seberapa jauh yang kau kembangkan yang tadi yang tas spesial atau produk yang spesial itu gitu. Iya Pak, ya. Akan saya kembangkan karena memang ada rencana untuk misalnya kayak untuk dosen kayaknya bagus dibikin kayak briefcase gitu Pak, eksklusif untuk para dosen, pengajar atau ya pokoknya orang yang membutuhkan briefcase Pak, show bag-nya juga seperti itu. Kasih Bu Eni untuk yang memasarkan karena dia mentor kita. Makelar. Dan kebetulan juga saya udah untuk marketnya ya, Pak Gatot ya. Iya. Justru yang marketnya ya, itu yang lebih besar. Betul. Ini jangan terlalu mahal katanya jualnya. Tapi yang distribusinya kan terserah dia harganya ya, Pak Gatot ya. Kalau 20.000 saya jual 50.000 kan lumayan itu. Itu ada contohnya itu, dulu Tri, nanti saya bawain karena saya masih contoh itu Tri, kementerian itu saya pegang ada beberapa. Iya memang Bu, memang rencananya target market saya memang ke arah sana gitu untuk briefcase yang lux dan elegan gitu Bu, lebih ke sana. Dan kebetulan saya juga udah merancang untuk PVC dan BMC-nya, jadi tinggal diproses saja Bu sebenarnya gitu. Nanti mohon bimbingannya saja Bu. Pak. Kirim fotonya, gue jualan dah. Oh siap Bu, ada beberapa desain yang sudah kami buat juga. Maaf. Siap. Loh, nggak apa-apa Bu, ini kan namanya ada kesempatannya nanti kirim ke bukan DPL gitu loh. Pensiun aja jadi dosen. Saling mengisi ini yang paling penting ya Pak Gatot ya, saling berbagi, saling mengisi. Ya kan bisa muter semua.
Kalau saya kan kalau di psikologi itu ibu-ibu itu kalau di fakultas itu 75% sampai 80% itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya jarang masuk psikologi itu ya dikit. Iya. Jadi link saya itu pasti telaten. cewek. Tuh, jadi kalau untuk tas asal ada gambarnya, harga sesuai, gue jualin dah. Gitu. Sambil nenteng gambar kan nggak sulit, gambar doang kan. Kalau dulu kan kalau offline kan ditenteng-tenteng. Sambil gua ngecap nanti ini yang jualan cantik loh, belum apa-apa jualan jadi. Jadi nanti gambarnya dibuat 3D di HP, dikirim filenya. Jadi ibu ini lo gambarnya kayak gini. Nanti di forward sama videonya Pak, jadi keren. Gitu. Nanti diajarin sama si ibu. Apalagi kalau ada video. Meeting belakang, nanti mau depan. perlu bikin videonya saya bisa bantu. Ada di sini semua ya Pak ya. Bagian ini ada, bagian itu ada. Lengkap sudah Pak. Iya. Ini tim inti yang baru mula-mula buka langsung keluar semua nih. Yang lain belum nongol, kita udah nongol. Iya. Ya aku kan ini untungnya survei di awal, karena aku bikin survei itu kemudian 24 itu aku udah tahu mana yang bisnis besar, siapa yang konglomerat, siapa yang kecil, siapa yang belum, itu ketahuan. Oh ya ini harus di apa digabungin sama sini, enaknya di sini. Termasuk DPL-nya Pak ya? Ya, DPL-nya baru nongol. Baru ketahuan, oh iya ya DPL-nya di sini. Saya apa-apa. Ya kan ini nanti kan jadi tim marketer semuanya kan. Semua itu adalah marketer sama saling memasarkan satu sama lain sehingga jadi wirausahawan yang makin besar gitu loh. Udah Tri ya, udah tahu pasarnya ya, udah tahu siapa yang jadi marketernya ya. Jadi tinggal aku minta tolong kau cari. Bapak. Paham Pak, siap. Jadi emang ya sharing ini ya, makanya kita sharing apa yang bisa kita share, kemudian kita kembangkan bersama dan sebagainya. Kira-kira itu gitu loh. Ada lagi yang usulan, saran? Ya saya harapkan kalian jadi penggerak wirausaha yang kuliah itu memang salah satu berubah pola pikir sama membangun network, dan network itu yang penting. Kalau menurut saya kuncinya itu network gitu. Nah, apapun ilmunya kuncinya di network dan komitmen menyelesaikan apapun juga yang disepakati dan jujur gitu. Itu yang aku rasakan gitu. Kita percaya dan jujur sama partner kita atau teman kita, ya udah. Kita selalu dikejar, ini ada kerjaan. Kalau saya dulu, karena aku juga dari konsultan sama kontraktor pemboran, itu ada peluang, ini ada kerjaan, kok kerjain mau nggak? Ya mau, tinggal dihitung aja. Oh ya cukup, ya udah kerjain. Tapi harus cepat, tepat waktu, tepat ini, tepat itu. Gitu. Apapun juga sih, kuncinya di trust saja, salah satunya ya. Begitu orang percaya kita, itu kerjaan itu kalau saya bilang itu muntah gitu loh. Atau yang saya alami ya tinggal ngatur tapi ada batasnya, udah ini nggak mampu lagi itu segini aja. Tapi kalau mau dengan network lagi, tambah tim lagi dibesarin lagi gitu. Itu harapan kita sih salah 3 atau sekian banyak itu Moro atau si Marekon juga kita sih ini ya. Oke, siapa lagi yang bisa share? Jadi itu aja. Ya Tri, aku pesenmu kau cari 2 lagi teman lagi, diceritakan di WA group karena itu kita pengen mengencourage semuanya. Kalau tadi si Pen sama Indra sama ini udah sepakat nanti akan berunding di antara mereka. Riva grupnya Pak. Udah. Apa namanya grupnya? Risk Entrepreneur. Saya lagi coba desain logonya. Oke, wah keren. Kau masukin di situ ya, di WA group itu ya? Iya, jadi ya.
anggotanya, grupnya ini, logonya ini, Jadi anggotanya ini, bisnisnya ini, wis. ya, risk Atau entrepreneur. fokusnya di Jadi bidang dari ini. Gitu. nama depan Pak Gatot, semua. mohon maaf kalau untuk kelompok saya sendiri, kebetulan kan saya punya logo dari brand saya terdahulu ya Pak. Itu sekiranya boleh Pak, saya menggunakan logo yang sama. Kalau ada, maksudnya kalau kawan yang lain juga berkenan gitu loh Pak. Terserah, kamu harus berunding sama temanmu. Jadi Iya. kan tadi kan kita di bertiga ini sepakat mau mengembangkan produknya masing-masing yang itu yang diambil di blow up ataukah yang baru. Ya udah rundingan aja gitu. Karena itu nanti yang akan kita kejar. Kalau kalian sepakat logonya oke, bisnisnya apa? A atau B atau C silakan. B ya sudah silakan. Nanti tiap 2 minggu kita akan ingin dengar reportnya dari bisnis B-mu itu gimana perkembangannya. Oke, Gitu sih. siap Pak. Logo sih monggo silakan. Iya, terima kasih Pak. Itu kira-kira. Monggo. Sudah ketemu pen? Oh ya ini ya di chat ya. Ya Pak, saya lagi desain logonya. Oke, Riz entrepreneur keren. Kenapa Riz? Itu dari Apa nama itu, depan semua Pak. Riva, Indra, Sinten. Gimana Indra? Sama Siva? Namanya Riz entrepreneur. RIS 3. Ya, RISS ya. Setuju? Kita udah bertiga udah ada grupnya Kita Pak. udah diskusi kok Pak. Gitu. Bagus ya. Aku kan make sure Kan aja. mesti gerak cepat Pak. Mesti mohon bimbingannya Kak. Ya emang. Ini kan entrepreneur itu harus cepat gitu memang. Ini apa? Putusin. Perkara salah benar itu urusan kedua. Pokoknya sepakat sekarang ini gitu kan. Bisnisnya apa gitu. Bisnismu apa, Fen? Yang dari sepakat nomor 3. Belum baru ini. Oke. Nanti coba saya kasih usulan karena saya ada beberapa mungkin kalau produk sih gampang ya karena beberapa kawan saya ada dikenal di asosiasi mainan, mungkin coba nanti saya diskusikan apa mau mainan. Jadi nanti saya tinggal beberapa yang pabrik besar ya kita tinggal dari supply dari barang mereka, jadi ada support finansial segala macam kan barang mereka gitu. Betul. Jadi gampang karena memang saya ada dibantu di asosiasi mainan Indonesia, jadi ada beberapa saya kenal. Jadi kalau mau produk mereka juga gampang boleh, tapi nanti kita diskusikan lah. Karena kalau barang yang mau continue kan masih harus ada yang di lokal gitu. Kalau enggak kan juga repot gitu. Karena ini kan goalnya kan tetap dalam 3 bulan kita harus ada catnya kan barang ini targetnya sampai mana kan. Kalau kan nanti lama lagi gitu. Jadi nanti saya diskusikan lagi sama Mas Indra ada barang apa yang kira-kira atau dari Riva ada apa gitu usulan yang memang bisa jalan dalam 3 bulan, jangan nanti kelamaan juga susah gitu. Tapi kalau udah ada yang real kan lebih gampang. Jadi gampang. Jadi yang kalau mainan anak-anak saya rasa nanti jualnya kan bisa di platformnya Mas Indra gitu kan lebih gampang. Ya kan supportnya lebih gampang, barang-barang kita udah ini. Tapi kalau tergantung nanti diskusinya mau barang apa gitu. Saya besi juga ada, besi baja langsung dari ini itu kan agak susah kalau 3 bulan kondisi begini kan susah gitu. Iya. Nah, jadi ada tergantung lah nanti mau yang mana atau mau telur gitu ya kan, tinggal nanti kita diskusikan dulu Pak. Oke, silakan. Jadi Riz entrepreneur silakan diskusikan beberapa alternatif. Nggak apa-apa sih, berapa produk barang orang lain dipindahkan atau di repackage lagi, dikasih nama itu silakan. Tapi nama kalian sudah mulai mikir gitu, sudah mulai muncul di situ. Boleh, ini saran aja. Seperti kan kalau yang beli barang dari Cina atau dari mana, terserah mereknya apa, merek kamu juga boleh. Tapi kita yang supply, kayak gitu loh misalkan. Nah itu kan juga mungkin gitu kan. Karena sekarang kamu bilang tadi lokal, barang lokal itu kan enak, sustainability-nya ada terus gitu kan. Juga diversifikasi daripada merek itu kan juga sering terjadi gitu kan. Bagus itu, Pen. Ya. Silakan. Ya kalau untuk Tri, ya, oke silakan. Ya paling
tadi dari Mas Intan ada beberapa alternatif, dari kita juga ada. Kebetulan kemarin saya ngisi pelatihannya Kemendes. Itu ada banyak di beberapa daerah kita. Salah satunya karena saya sekarang stay di Sukabumi selama WFH, itu banyak juga sih produk lokal yang bisa kita garap yang secara rasa, kalau food ya, kalau food secara rasa udah punya standarnya, atau dari suplai barang yang lain nanti bisa kita mix sih. Mungkin nanti kita bisa, kalau kita nggak mengkhususkan produk tertentu, mungkin nanti kita bisa sebagai mini platform aja. Jadi kayak dulu kan ada ini ya, ada di Kementerian Perindustrian itu sempat bikin ukm.id kalau nggak salah, yang dia jadi market share-nya UKM. Cuman karena si SEO-nya juga belum optimal, karya belum optimal. Nah, kita bisa coba situ sih. Nanti kita pakai multi platform, baik dari platform marketplace maupun media sosial. Jadi banyak. Bisa. Oke sih, nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi lebih banyak produknya, produk dari kita gitu. Jadi Bu Eni member bisa nanti jual di situ, ada berapa persen. Gua pengennya jadi pemain. Mas Indra, ya. Ya, nanti ini apa namanya? Kelar. Nanti ada buat apa silakan mentor. Mentor merangkap ya, Pak. Iya, mentor merangkap. Ya, karena link saya ya karena bermutu jadi banyak gitu loh, wis tua gitu tuh banyak. Iya gitu. Bu, jam terbang. Karena termasuk ini di apa tuh saya pernah masuk di Konseke di Serang itu pabrik itu pabrik sepeda motor itu kan. Dan di situ suplainya macam-macam, bisa baju, seragam dia, bisa makanan, nah bisa iya itu Bu, paling penting pabrik. yang seperti itu Bu. Yang pabrik itu Bu, yang butuh banyak itu. Jadi kita nggak main di alatnya dia produksi speedometer untuk seluruh inilah yang buatan yang dibuat di Indonesia, mobil kayak motor kayak. Nah dia produknya Nippon Seiki Jepang. Itunya itu. Dan itu kenal baik kan. Saya trainer di situ ya. Untuk beberapa hal gitu, masuk di trainernya di situ. Nah itu link itu juga bisa dipakai, dan sepanjang Serang itu pabrik tok isinya itu mah tinggal ngecolek 1-2 itu jalan itu. Tapi apa gitu yang di pabrik itu yang saya lihat itu kita nggak main di speedometernya, tapi di karyawannya itu banyak hal gitu loh, mulai tempat sampah, apalah baju atau apa piring makan, dia kan makan dia di itu di supply ke koperasinya juga boleh Bu. Oh itu benar. Itu kalau belum ada kita bikin koperasinya ya Mas Indra ya. Kalau di Sukabumi koperasinya udah ada supply-nya. Kampus paling banyak itu di Sukabumi. Ada kampus Korea, ada kampus Cina, ada kampus Taiwan, sepanjang jalan Bu. Tapi kampusnya kalau gitu Tanah Sukabumi kita mainkan dulu ya. Tanah Sukabumi kita mainkan dulu. Kalau memang kayak ini kan bisa jadi buka platformnya koperasi Bu. Jadi kalau memang mau ke karyawannya mereka belum ada ya kita membuatkan platformnya seperti Mas Indra bilang tadi untuk koperasinya gitu. Nih barang-barangnya mungkin dari masyarakat apa segala macam, nanti dikombinasi juga bisa. Ya, UMKM-nya jalan ya. Nanti tinggal di situ pengurus koperasinya dari karyawannya juga. Kalau udah running kan by system Bu, kita nggak pusing. Jadi nanti mereka yang ngurus sendiri, tapi kita yang tetap pegang ininya, tetap pegang pemrograman segala macamnya. Alurnya ya. Alurnya mereka yang operasional itu kan juga bisa tetap. Nanti sharing profitnya ya di sana lah. Ya, saya kan pengen belajar dari ada profit ya Pak Gatot ya. Betul, kan, itu yang penting itu. Kan, nah, satu hari ya karyawannya ada berapa? 10.000 atau 5.000 kita kali aja ya kan. Yang beli minuman berapa ya. Itu kan udah supply chain udah ada. Ribuan satu pabrik. Iya, ribuan kali profitnya itu marginnya sedikit berapa 0, berapa persennya, kalau dikali sebulan ya lumayan Bu ini. Kalau belum ada koperasi kadang memang belum ada, tapi kadang-kadang juga sudah ada karena kan sudah ada tapi barangnya menurut saya sih belum. Ya, bisa juga kombinasi bagaimana ya kan. Bisa lah Bu. Gue jadi makelar nih ya Pak ya nih.
Ya saya tadi Ibu bilang bermutu itu kan mutu itu kan networknya banyak. Maksudnya bermuka tua. Bukan, mutu itu adalah networknya banyak Bu, itu loh. Itu. Gue bisa jualan tas, gue juga bisa jualan ini lapaknya Indra, apa idenya Silvan gitu ya, Masya Allah. Iya, ini baru 4 tuh. Nanti lagi kan ada 24 ini, kita lihat lagi seberapa jauh itu. Ya saling sharing aja. Sharing. Jadi dibikin list ya, yang mana dulu yang mau ditembak nih gitu. Ya, iya. Jangan nembak cewek aja gitu loh, nembaknya nembak ini. Oke. Oke, kira-kira gitu ya. Ya. Seneng aku konglomeratnya turun gunung semua ini. Oke, kalau gitu Bu Eni sama Iya, Pak. ini aja nanti dilempar di grup. Nanti akan ketemu lagi saya Rebu kan ketemu lagi. Aku Rebu sama Kamis apa Sabtu. Selalu akan encourage gini pelan-pelan bangunnya. Coba kembangin bersama. Itu yang bisa sharing. Senang kalau semuanya berkembang gitu ya. Ya dengan segala pengalaman dan usahanya masing-masing dan networknya gitu. Saya kira itu yang ingin saya share. Jadi ada timnya, nama timnya, bisnisnya sudah mulai dipikirkan. Nanti Rebu ya nanti Anda cerita 2 grup itu ceritalah. Stipen sama Triana juga cerita apa yang sudah dikembangkan dalam beberapa hari ini gitu kan. Untuk mendengarkan yang lain juga akan saya tanya nanti. Gimana nih kita siapin, jangan kalah sama Sipen sama Tri ini gitu. Kira-kira gitulah. Ada lagi usulan, tanya, protes? Nah, kan saya selalu tanya 3 kalimat itu. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Pada Sabtu ini bisa gabung, ada kuliah pertama dari Project Based Learning atau Technopreneur yang kita kerjakan bersama, bangun bersama selama beberapa bulan yang akan datang. Semoga ini jadi langkah awal untuk kita semuanya menjadi lebih baik lagi dalam rangka untuk diri sendiri, kelompok maupun membuka lapangan kerja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Gatot. Pak Gatot, Indra, Liana dan Rifa. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Rifa semangat ya. Iya Pak. Tetap Pak. Rifa semangat. Ada. Belajar sama Aku itu. Bingung sendiri Pak. Salam. Nggak apa-apa, Izin pokoknya live ya. ngalir aja. Monggo. Iya. Sampai ketemu lagi. Mantap dulu. Monggo. Terima kasih, izin.